Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Lia Puspita Dewi, CGP Angkatan 8 dari SDN Kalirong 2, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pendidikan berdiferensiasi dengan fasilitator Ibu Ana Monalita De Vretes, pengajar praktik Ibu Sona Kumala, dan Lia Puspita Dewi, CGP Angkatan 8. Menurut Arthur Aufderheide, semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Berikut penjelasannya. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif maupun non-kognitif, berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Untuk kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid, kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kemudian, minat belajar. Dalam minat belajar, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Dan yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki dan sesuai dengan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal sebagai berikut, yaitu guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Yang pertama, diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian, untuk diferensiasi proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Berikut penjelasannya. Koneksi antar materi yaitu antara modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak,
modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada kelima modul ini, semua pembelajaran berpihak pada murid dan pada hakikatnya akan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Kita sebagai guru harus dapat menyediakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan setiap anak untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu berhubungan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu terdiri dari mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Dalam hal ini, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu dengan membantu murid dalam belajar, mampu menumbuhkan motivasi dan karakter baik pada murid di sekolah. Berikutnya, pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang guru, pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Hal ini berkaitan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya, kaitan antara modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu siswa merasa dihargai, memiliki keterikatan antar guru dan siswa, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Yang berkaitan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid
sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan dari koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang ada pada guru seperti mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang berikutnya, visi guru yang baik harus dapat mencakup segala aspek yang ada pada siswa, dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian penjelasan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.